yang dimana kaum itu memiliki kuku-kuku tembaga. Rasulullah pernah melewati suatu kaum di mana kaum itu memiliki kuku yang panjang, kukunya tembaga. Lantas kemudian dengan kukunya itu yahmisuna biha wujuhahum. Dengan kukunya yang dari tembaga itu ia mencakar wajah-wajah mereka sendiri. Deweke duwe kuku dawa dari tembaga, ia cakar-cakar sendiri kemudian wajahnya. Wa sudurahum, dan juga kemudian dia mencakar dada-dada mereka sendiri. Wajahnya dicakar sendiri, dadanya dicakar sendiri. Fakultu, lantas tatkala aku Rasulullah melihat kondisi yang seperti itu, kemudian aku bertanya, man haula ya Jibril? Siapa mereka itu wahai Jibril? Kenapa sampai kemudian dia berbuat seperti itu? Kenapa kemudian dia mendapatkan azab yang menghinakan seperti itu? Lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijawab oleh Jibril, haula'i allazina ya'kuluna luhuman nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah, sekarang yang kedua, Dzakaro al-Imamu Ahmad, sekarang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Panjenengan kalau ngecek di riwayat Imam Ahmad, nomor hadisnya adalah juz 6 392. Di sana disebutkan tatkala kemudian yaitu dari hadis Abu Rafi, sahabat Abu Rafi itu qala berkata, mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Baqi. Rasulullah pernah melewati kuburan Baqi. Rasulullah pernah melewati kuburan Baqi. Kuburan Baqi kan kuburan yang dari Masjid Madinah, kalau menurut saya ke arah timur, Pak. Kuburan Baqi, kuburan kaum muslimin yang dulu semenjak zaman Rasulullah sampai zaman saat ini. Tatkala Rasulullah lewat di kuburan Baqi, Rasulullah berkata, uffin laka, uffin laka. Uffin laka caranya cis, seperti itu. Itu seperti itu maksudnya. Lantas tatkala Rasulullah seperti itu, Abu Rafi berkata, wa dhannantu yuriduni. Aku menyangka dia Rasulullah yaitu mengatakan cis itu kepadaku. Wong dheweke kambi Abu Rafi sih. Abu Rafi menyangka Rasulullah seperti itu berbuat kepada Abu Rafi. Lantas kemudian faqala, kemudian berkata yaitu Rasulullah, "La, aku tidak tujukan itu untukmu wahai Abu Rafi. Walakin hadza qabru fulan. Akan tetapi aku tujukan kepada kuburan si fulan. Yaitu banastuhu, aku memerintahkan kepada dia sangian yaitu mengambil zakat kepada keluarga fulan, akan tetapi dia mengambil pakaian darinya. Kemudian dia tatkala kemudian dikubur itu dipakaikan pakaian besi dari neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya seperti ini. Harta benda yang haram yang suatu saat kemudian kita pakai, kalau suatu saat kemudian kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau wujudnya pakaian nanti akan dipakaikan dalam bentuk yaitu pakaian baju besi yang menyala dari api neraka. Kalau itu wujudnya menjadi sepatu, maka menjadi sepatu besi yang menyala dari neraka. Kalau wujudnya peci, jadi peci besi yang menyala dalam neraka, dan seterusnya. Kalau harta benda yang kita ambil dengan jalan yang batil. Coba kita bayangkan hari ini kita. Kadang-kadang kemudian manusia tidak peduli terhadap permasalahan itu. Demi meraih keuntungan saat dalam kehidupan dunia, terkadang kemudian mereka tidak peduli. Yaitu mengambil segala sesuatu yang haram, sampai akhirnya kemudian dia tidak pernah yaitu memikirkan imbas yang ada di dalamnya. Berarti jenengan disuruh berpikir kalau dalam terkait masalah hadis yang kedua. Segala perbuatan atau segala makanan, minuman, pakaian yang haram yang sampai kemudian hari ini telah kita makan, dan kita sehari ini kemudian sampai belum bertobat kepada Allah. Jika kemudian belum bertobat kepada Allah, kelak akan mendapatkan bala
balasannya. Sekecil apapun itu pasti menuai hasil. Sehingga di dalam hadis ini disebutkan, ana wong laki-laki disuruh Rasulullah disuruh untuk membayar, yaitu untuk memungut zakat. Tapi kemudian dari harta zakat itu dia mengambil pakaiannya. Karena kita tahu sing jenenge zakat wujudnya kan macam-macam. Ana zakat harta benda, ana zakat emas, ana zakat perak, ana zakat kambing, ana zakat hewan ternak, dan yang lain-lain. Ya, dia mengambil pakaian, artinya mengambil pakaian yaitu harta zakat yang kemudian diambil dipakai. Maka kemudian di kubur itu dia dipakaikan baju besi dari neraka. Kalau menurut hadis riwayat Ahmad. Dulu mungkin saya pernah cerita kepada antum, ini berbicara masalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tatkala pulang menuju ke rumahnya, dia dalam keadaan lapar. Dia pulang menuju ke rumahnya, dia lapar. Lantas tatkala kemudian dia dalam keadaan lapar, dia mendapati di rumahnya ada satu mangkok susu. Nang umai anak semangkok susu. Langsung kemudian ia ambil, kemudian ia minum. Nang umai dewek, terus nang meja anak susu, lumrah kalau dia melakukan seperti itu, ia ambil, ia minum. Lantas tatkala kemudian ia minum, ia baru ingat, Masya Allah, Subhanallah katanya, sungguh bukankah air susu yang ada di mangkuk ini ada pemiliknya? Jangan-jangan kemudian orang itu meletakkan di sini dan aku tidak tahu pemiliknya. Lantas kemudian ia panggil seisi rumah dan ternyata air susu yang ada di mangkuk itu adalah pemilik pembantunya. Terus pembantunya kemudian ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, wahai pembantuku, dari manakah engkau dapatkan air susu ini? Kemudian dia berkata, sungguh aku dapati dari upah tatkala dulu aku pernah meruqyah di zaman jahiliyah. Hari ini kemudian aku ketemu dengan orang yang dulu pernah aku ruqyah dengan ruqyah jahiliyah. Lantas kemudian aku diberikan air susu itu. Berarti itu harta benda haram karena dari sesuatu yang haram. Dari sesuatu yang haram maka menghasilkan sesuatu yang haram. Sampai menjual sesuatu yang haram maka hasilnya menjadi haram. Sampai melakukan ruqyah jahiliyah yang syirik maka tatkala mendapatkan upah maka upahnya itu adalah upah yang haram. Maka tatkala tahu itu adalah sesuatu yang haram, seorang Abu Bakar As-Siddiq itu takut. Padahal air susunya itu telah masuk ke tubuhnya. Padahal kalau secara hitungan fikih, ini menurut hitungan fikih. Kalau menurut hitungan fikih, Abu Bakar As-Siddiq tidak apa-apa. Karena tidak tahu. Tapi dia takut. Karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi, ia masukkan jari-jarinya menuju tenggorokan. Nek menurut riwayat lepokna jari-jarinya. Tujuannya apa? Men air susunya kedua. Sampai kemudian ia sambil tiduran, sambil kemudian seperti ini terus sampai bersusah payah berjam-jam. Hanya untuk mengeluarkan air susu yang menurut hitungan dalam fikih dia boleh karena dia tidak tahu. Cuma permasalahannya adalah dia tidak tanya. Akhirnya istrinya berkata karena melihat dia kasihan berbuat seperti itu, wahai suamiku, kalau Anda ingin mengeluarkan yaitu sesuatu dari dalam tubuh, gunakan air. Akhirnya kemudian ia mengambil air dalam ember yang besar. Ia tuangkan ke perutnya, 1 gelas, 2 gelas, sampai kemudian bergelas-gelas belum juga keluar. Sampai kemudian menghabiskan yaitu 1 ember. Barulah kemudian itu keluar semuanya. Setelah kemudian dia seakan-akan seperti orang pingsan, keringat besarnya juga nampak, bersusah payah, dia berkata, Alhamdulillah, sesuatu yang haram itu telah keluar dari tubuhku. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka itu adalah daging yang tumbuh dari dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kenek Abu Bakar As-Siddiq. Nah, derek nek sing wis dari daging kepriwe. Wah, itu seperti itu. Dan sekarang berikutnya. Wafim Musnad dan di dalam Musnad Imam Ahmad. Hadisnya riwayat dari Anas bin Malik. Sekarang dari Anas bin Malik. Kata Rasulullah, riwayat dari Anas bin Malik, aku pernah melewati pada malam Lailatul Isra,
Lailatul Isra berarti peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah. Rasulullah pernah melewati pada malam Isra Mi'raj. Itu melewati suatu kaum, di mana suatu kaum itu menggunting bibirnya sendiri. Kaum itu digunting bibirnya, yaitu digunting dari gunting dari neraka. Ada sekelompok kaum yang dimana bibirnya itu digunting dengan gunting dari neraka. Lantas kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada Jibril, ya Jibril, man haulai? Siapa mereka itu? Kenapa sampai kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gunting besi untuk menggunting kemudian sisi bibirnya? Lantas kemudian qalu berkata, Hudabba'u, para khotib, pendakwah, guru ngaji, ustad, wah, kayak nggak sih ngulang mending jebulan ya. Min umatika, dari umatmu, min ahli dunia, dari ahli dunia, yang dimana kanu ya'muruna nasa bil bir, tatkala mereka memerintahkan kepada manusia sesuatu yang baik, tapi dia melupakan diri mereka sendiri. Wah, ngulang mending ternyata ya. Digunting, naudzubillah min dzalik. Wah, naudzubillah. Ini hadis yang ketiga. Dan berikutnya, kalau disebutkan di dalam hadis yang lain tepatnya disebutkan oleh riwayat Ahmad juga, riwayat Abu Dawud, menurut Albani hadisnya ini sahih. Kalau nomor hadisnya di riwayat Abu Dawud 4878. Kalau menurut Musnad Imam Ahmad bab juz 3 nomor hadisnya 224. Di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la mangurijabi maratu biqaumin. Tatkala peristiwa Isra dan Mi'raj, kata Rasulullah, maratu, aku melewati suatu kaum, lahum, bagi mereka, adfarum minan nuhas, yang dimana kaum itu memiliki kuku-kuku tembaga. Rasulullah pernah melewati suatu kaum di mana kaum itu memiliki kuku yang panjang, kukunya tembaga. Lantas kemudian dengan kukunya itu yahmisuna biha wujuhahum. Dengan kukunya yang dari tembaga itu ia mencakar wajah-wajah mereka sendiri. Dheweke duwe kuku dawa dari tembaga, ia cakar-cakar sendiri kemudian wajahnya. Wa sudurahum, dan juga kemudian dia mencakar dada-dada mereka sendiri. Wajahnya dicakar sendiri, dadanya dicakar sendiri. Fakultu, lantas tatkala aku Rasulullah melihat kondisi yang seperti itu, kemudian aku bertanya, man haula ya Jibril? Siapa mereka itu wahai Jibril? Kenapa sampai kemudian dia berbuat seperti itu? Kenapa kemudian dia mendapatkan azab yang menghinakan seperti itu? Lantas kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijawab oleh Jibril, haula'i allazina ya'kuluna luhuman nas. Mereka itulah orang-orang yang makan daging manusia. Sing dimaksud makan daging manusia ini adalah hibah, ngrasani. Karena yang jenengan yang ngrasani pada baik kayak wong makan daging manusia. Sampai kalau suatu saat melihat Sumanto sing dulu pernah tenar yang makan daging manusia sampai ngiri dah. Nah, ibaratnya wong-wong hibah membicarakan keburukan orang lain itu diumpamakan seperti memakan daging manusia lainnya. Bulannya cici aja nih, ning dewek kemudian manusia banyak kemudian yang terjumus di dalam perkara permasalahan ini. Berarti siksanya mengerikan ya, hibah tuh, hibah. Dan kita tahu sing jenengannya hibah, jenengan jangan tertipu oleh perkataan yang sesungguhnya perkataan itu salah ning seakan-akan benar. Ora apa-apa kan, ora apa-apa. Nek ngomong sesuai nyata ora apa-apa. Tuh nek ngomong ora sesuai nyata, iki ora dosa. Sampai ya nih malah karena yang jenengan hibah dalam membicarakan keburukan orang lain dan itu memang sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau kemudian berbicara keburukan orang lain tidak sesuai dengan nyata, ini jadinya fitnah. Karena yang jenengan hibah benar, omongannya benar dan itu memang sungguh-sungguh.
Sekalipun anda itu cuma tidak ikut-ikutan berbicara hibah, tapi jenengan ikut duduk di situ dan jenengan cukup mengiyakan, jenengan termasuk iya. Iya kayak takut gue bapak gue kayak, iya kan pak, iya kan tapi semendu, iya kan ya ketone kan penak ini, naudzubillah minta dan ya hibah. Apa mending nek nang dunia kaum perempuan sudah. Artinya hal-hal yang seperti ini biasanya semakin asik. Semakin asik nek akeh hibah, mulanya istilah gosip. Iya. Iya. Seperti itu. Siksanya naudzubillah. Dan berikutnya wa yaqamuna fi aradihim, dan juga dia sering menjatuhkan kehormatan kaum muslimin lainnya. Menjatuhkan kaum muslimin lainnya. Sing jenengane menjatuhkan kaum muslimin lainnya kan menjatuhkan harga diri orang lain. Wah, ternyata iya ngaji sergap ya membuang, ki jenengane menjatuhkan. Ya menjatuhkan, nggak perlu kemudian kita menilai manusia itu urusan dia. Kita tapi kadang-kadang terjerumus di dalam perkara permasalahan itu, dan ini tetap akan menjadi siksa. Bayangkan saja kalau dosa dari hal yang seperti hibah, azabnya sedemikian rupa, bagaimana azab yang menimpa dosa-dosa yang lebih besar daripada hal itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, kemudian berikutnya adalah disebutkan di dalam riwayat hadisnya adalah Ahmad. Kalau menurut Albani hadis ini dhaif. Kalau menurut Al-Albani, hadisnya adalah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda kepada Jibril, Mali lam ara Mikail dhahikan qattu qala ma dhahika mundu khuliqat an-nar. Kata Rasulullah kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, tidaklah aku melihat malaikat Mikail dia tertawa. Kata Rasulullah kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku belum pernah melihat malaikat Mikail itu tertawa. Lantas kemudian dijawab oleh kemudian malaikat Jibril, ya memang malaikat Mikail itu tidak tertawa semenjak diciptakannya neraka. Artinya banget gedine kami neraka, padahal dia tidak diancam dengan neraka. Kalau seorang malaikat, kalau seandainya malaikat selevel malaikat Mikail, termasuk malaikat muqarrabin, malaikat yang didekatkan oleh Allah, dia takut semenjak Allah menciptakan neraka, padahal neraka itu tidak diancamkan kepada dia, tapi dia merasa takut sampai kemudian keceriaan, kebahagiaan hilang. Dia cukup kemudian bersedih dan menangis karena takut jangan-jangan neraka akan menimpanya. Kalau Mikail bersedih seperti itu, seharusnya kita yang diancam dengan neraka jauh lebih takut dibandingkan Mikail. Derek kudunya sing diwuti wong derek sing diancam. Kalau Mikail sih tidak diancam. Kan dia tidak diancam, tapi yang namanya beban syariat Islam, celaka atau bahagia diancamkan kepada manusia dan bangsa jin. Artinya kita seluruhnya manusia, ini yang seharusnya takut terhadap permasalahan hal yang berkaitan dengan masalah ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah summa naudzubillah.